Halo Sobat Firman, dengan Diki di sini, dengan teman saya di sini, Agung. Agung. Oke, sekarang juga kita kedatangan tamu, ada juri stand up digital Championship Firman Indonesia, yaitu juri pada saat audisi. Nah, kita langsung aja ya tanya-tanya kepada ketiga juri tersebut ya. Ada Rigen, ada Rispo, dan ada Gian. Oke. Halo, hai. Enggak. Oke. Gua dulu bertanya nih. Lo mau nanya apa? Gua nanya nih. Bang Rigen, Bang Rispo dan Bang Gian nih. Siap. Sudah diambil 18 peserta ke tahap Ya. eliminasi. Ya. Punya jagoan masing-masing nggak sih untuk 5 besar nanti? Waduh. Untuk 5 besar. Iya. Yang ke 18 aja susah banget. Nggak apa-apa. Satu berarti satu aja. Satu aja. Coba kira-kira ada yang jagoan nggak kira-kira? Kalau gua jagoan kalau ngelihat dari gua kenal orangnya, terus gue juga tahu dia punya tabungan materi yang cukup banyak dan dia juga lucu sebenarnya. Jagoan gua Rio sih. Rio yang satpam. Satpam itu ya. Oh, yang ininya ini ya, gini Iya, ya. Jadi gini ya. Bentung. Kalau Bang Rispo nih Bang. Aduh susah banget ditanya. Jagoan gua konsisten karena gua memberikan super pass tiket itu untuk Jupri, maka gua akan menjagokan Jupri. Oke, Sampai Jupri juara. itu dengerin Jupri ya. Jangan malu-maluin antum. Ternyata nggak enak loh di posisi juri tuh nggak enak loh ya. Karir orang sebenarnya. Tapi kalau bisa dibilang jagoan sih paling gue jagoin mungkin Nope kali ya. Nope ya. Nope Yang dari Madiun ya kalau nggak salah ya. Surabaya, Madiun. Surabaya. Karena menurut gue juga harusnya ya dengan babak eliminasi terus ada misalnya kita lihat ke depannya kayaknya agak dimudahkan siapa Nope karena temanya pun Temanya masih berrelasi ya, korelasi dengan Firman. Jadi kayaknya harusnya itu jadi modal utamanya Nope untuk buat materi yang bagus banget. Gue mau nanya juga nih, ini kan sebenarnya event pertama di Indonesia ya secara 100% digital. Buat teman-teman di sini ngejuriin dengan konsep seperti ini gimana rasanya? Sebenarnya ada kesulitan juga ya ketika kita ngejuri digital gitu yang dimana kita tuh emang benar-benar harus menilai dari materi, dari performer, dari teknik, dari delivery. Karena emang kadang gua aja jujur kayak nonton stand up lewat YouTube gitu kadang masih belum bisa belum terlalu ngerasain ininya ya kenyamanannya gitu. Gue lebih nyaman nonton stand up tuh sebenarnya live gitu. Tapi ketika disuruh jadi juri digital, justru ini yang kita benar-benar dites tuh kepekaan kita nih, mendengar materinya harus benar-benar Ya, ini. ya, Makanya ya, gue sangat menekankan di teknis ininya, videonya dan audio gitu. Karena emang betul-betul gue harus, wah gimana nih, oh oke materinya, oh oke dia pakai teknik ini, oh dia pakai begini, oh nih ini dan sense-nya juga harus ada nih. Kayak gue tuh harus punya sense, oh ini materi dia kalau dibawain ke penonton umum bisa pecah nih gitu. Ini Iya, karena sense di itu ya. video gue juga harus ada sense jadi gue oke. Jadi makanya beberapa ada yang mungkin menurut orang ini enggak gitu tapi menurut gue punya sense ini kalau dibawain ke penonton umum dia bisa pecah Bisa nih. gitu. Gitu karena delivery dan materi segala macam. Jadi memang harus berpikir 2 langkah ke depan ya. 2 langkah ke depan ketika harus digital dibanding kita juri live. Juri live itu kita masih bisa kayak nilai dari penonton, dari segala macam. Maksudnya kita bisa menilai dari ketawa penonton tuh bisa ngebantu banget gitu. Oh, ini lucu gitu. Dari situ sih kalau gue digital itu pakai agak susah juga sih. Nggak tahu ya, sama sih kayak Rigen. Yang dituntut adalah kejelian kita sebagai juri. Ini materi kuat nggak, deliverynya kuat nggak? Kalau ini ada penonton kira-kira bisa ketawa. Malah banyak loh yang video-video yang sebenarnya itu direkam di ada penontonnya, malah kita nggak lolosin. Kita nggak lolosin, padahal lucu. Padahal lucu. Tapi kita ngerasa kayaknya enggak deh. Bisa aja nih temennya kayak gue tuh harus ada penilaian, harus ada suzonnya juga lah. Nggak bisa tuh kayak husnuzon ini emang penonton nggak bisa. Gue makanya ada suzonnya juga. Iya, soalnya gini, ketika tadi itu ada Rispo ya, ketika videonya sudah berjalan tiba-tiba tengah jalan di-cut. Itu gara-gara apa sih Po sebenarnya Po? Banyak faktor cut. Satu gua ngelihat ini materinya kodian biasanya tuh. Kodian tuh apa ya, Po? Kodian itu adalah jokes yang sudah banyak beredar di masyarakat gitu yang kayak komik. Gue pengen jadi komik biar kalau batuk nggak usah beli obat gitu. Di pasaran gitu. Terus ya. yang kemarin tuh yang apa yang
Hukum, ya hukum gitu. ngambil jurusan. Ngambil motor di ngambil dealer, motor ngambil di dealer gitu. Nah, terus sama banyak faktor gitu gua ngerasa gua udah nggak believe sama dia nih dari awal juga. Gua udah nggak ada antusias buat dengerin dia gitu, gua cut gitu. Sama audio jelek, apa gambar jelek gitu. Makanya langsung di-cut pakai ini giveaway ya. Tadi. Oh ya, gue sering cut giveaway gitu biar penonton juga. Nggak Soalnya gue ngerasain kan, gue sebelum ngejuri itu, pada saat ngejuri itu gue harus memposisikan diri gue sebagai penonton sebenarnya. Gue terhibur nggak sama penampilan dia gitu. Makanya untuk menghibur penonton di rumah gue kasih giveaway. Gitu. Gimana lu mau nanya apa? Itu sih ada tips and trick ya kalau misalkan film Indonesia bakal ngadain untuk season kedua nih, biar nggak di stop di tengah jalan nih sama juri. Baik audisi digital maupun di audisi off air gitu berhadapan sama juri, itu yang paling terpenting itu adalah di 10-15 detik pertama tuh emang harus sudah dapat respect, udah harus dapat ketawa sih sebenarnya. Harus minimal kalaupun setup dia panjang, kita mau dengerin setup Menarik dia gitu. lah. Dan jangan setelah setup panjang ya dibayar dengan punchline-nya juga yang gokil gitu. Jangan udah kita dengerin tapi di kayak gini doang gitu. Jadi juri juga dari detik pertama, maksudnya dari 10 detik pertama, 15 detik pertama udah bisa nilai itu ya. Ya. Dan biasanya emang gitu dari gua di kompetisi gua juga. Gua kan jebolan kompetisi ya, kita semua kompetisi lah. Iya. Dan kita ngejalanin yang namanya audisi seperti itu, audisi yang kadang kita baru salam aja udah di-cut sama juri Iya, gitu. bisa loh. Iya, kalau di kita waktu itu baru salam. Kayak kita datang Assalamualaikum, wah udah terima kasih gitu, kelihatan gugupnya. Iya. Gitu. Jadi emang ketika lu ketika berhadapan dengan juri ya lu harus yakin, lu harus pede, dan ya itu harus memberikan kesan pertama tuh yang benar-benar oke First gitu. impression Iya, ya. first impressionnya tuh benar-benar oke. Jangan bikin first impression lu jadi jelek aja, kelihatan grogi segala macam gitu. Sama mungkin ini pertama tapi di nextnya mungkin benar-benar disiapin gitu. Jangan video yang diambil. Tempat, kameranya, videonya, audionya juga padahal bisa gitu. Gue saran sih kan karena kebanyakan nih yang ikut anak-anak komunitas ya. Udah ayo kapan nih bikin nih, misalnya mau ada digital stand up championship lagi dari Season Firman. 2. Yuk kita bikin video bareng-bareng gitu. Betul. Ya, kenapa enggak, Kamera kan? sewa bareng-bareng biar soundnya oke, lebih proper Iya, lagi. Karena emang menunjang sekali di digital ya. Betul Iya, betul. iya, Kalau mungkin kalau gue nambahin dikit, harusnya dengan adanya kompetisi digital stand up ini harusnya mengurangin faktor gugup ya, karena Iya. kita nggak ngeliat juri, paling banyak yang suka itu gugup dan takut ngeliat mata juri. Nah kalau ini kan kalian nggak ngeliat kita nih, kita pun misalnya lihat kalian tuh nggak langsung gitu kan, itu udah rekam segala macam. Harusnya jadi keuntungan yang besar banget, iya ya, keuntungan besar. Karena kalau zaman kita ditetap sama juri kayak Om Indro sama Radit tuh Radit tuh. gemeter gitu loh. Apalagi Radit tuh benar-benar kita goyang aja nih, masuk aja megang mic salah aja tuh dia bisa nilai gitu. Iya. Dia langsung nge-cut orang tuh, makanya Radit tuh kalau juri tuh oke terima kasih, oke thank you gitu, itu emang benar-benar Lebih kejam dari kalau tadi kita kan kayak kita masih bercanda nunggu, ya. kita masih kayak lihat dulu nih, oke beat pertama nggak kena, beat kedua gimana, oke masih nggak kena, terus dia ngelanjut ke beat berikutnya, gue bilang ya udah, kalau gue gitu ya udah terima kasih, jadi gue nggak menunggu untuk beat berikutnya lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir dari kita nih. Mungkin kasih saran atau kasih trik lah buat teman-teman yang tadi sudah lolos ke babak 15 besar. Kira-kira kiat-kiatnya apa supaya mereka bisa lolos masuk ke 5 besar? Oh, buat teman-teman yang udah lolos ke babak eliminasi berarti ya? Ya. Supaya lolos ke babak 5 besar, paling ya siapkan materi lah. Ajak ngobrol teman-temannya buat bikin materi, temanya udah ada. Terus juga sebenarnya dengan ada tema tuh justru, apalagi ini temanya luas banget, kehidupan sehari-hari tuh lu bisa ngambil sudut pandang lu sebagai mantan penjudi tadi buat Sandi kayak gitu-gitu. Terus ya bisa macam-macam gitu. Ini kan sebenarnya luas banget gitu. betul, Tinggal betul. dimasukin produk Firman tuh lu juga bisa ngeliat di ininya di aplikasinya. Itu menurut gua ya yang penting lu siapin materi, terus video yang proper, audio yang proper. Udah lu tinggal tunggu aja hasilnya kalau misalkan emang udah yakin. Dan yakin. Kunci yang pertama tuh yakin, karena kalau lu sendiri nggak yakin, apalagi kita yang ngedengerin ya, kalau lu nggak yakin ini lucu, ya ngapain lu bawain gitu. Gitu sih. Kalau lu harus yakin dulu materi ini lucu, baru lu bawain ke kita. Betul. Kalau mungkin gua lebih ke delivery ya. Karena menurut gua percuma materi bagus ya. Kalau mungkin tidak didukung oleh delivery yang bagus juga. Ini sekali lagi balik ke tadi gua bilang, ini kesempatan kalian gitu, nggak ada juri di depan kalian.
hanya mungkin kalian bikin videonya di depan teman-teman yang lebih santai gitu, harusnya lebih maksimal deliverynya, nggak grogi, nggak kagok, nggak gemeteran, berani lihat kamera terus segala macem, jadi sehingga deliverynya pun enak gitu. Karena percuma materinya kurang tapi materinya bagus tapi deliverynya kurang, nggak maksimal akhirnya. Apalagi kan kita hanya nonton lewat TV nih, jadi pesannya emosinya nggak sampai pasti. Jadi harus yang benar-benar maksimal biar pesannya emosinya sampai ke juri yang ada di Full studio. effort ya, harus Iya, benar-benar betul, serius ya. Serius. Kalau lu Po? Gue sih Setuju cuma gua. mau ngingetin. Iya udah, gue setuju. Nah, gue cuma mau ngingetin hati-hati dalam pemilihan materi, harus diingat ini adalah audisi digital, kita nggak bisa lihat full badan kalian gitu semua. Kalau mau ada act out ya maksimalin cara pengambilan gambar nanti di video gitu. Jangan sampai sebenarnya lucu cuman karena visualnya nggak dapet, gua nggak ngelihat jadi malah jadi nggak lucu gitu. Makanya hati-hati dalam pemilihan materi. Toh kalau emang harus mau pakai materi yang ekot atau menunjukin ke fisik atau segala macam ya tolong dipikirkan lagi teknik pengambilan gambarnya gitu supaya supaya visualnya dapat dan jadinya lucu. Malah bisa kayak si Rio tuh, lu mau zoom jari lu ini malah enak banget ya di sini ya. Gitu. Kalau di stand up kan kita ribuan orang nih. Misalnya Rio tuh suka nunjukin kan, belum tentu semua orang bisa lihat gitu loh. Kalau ini kan lu bisa zoom, terus kalau misalnya lu tadi ada yang pendek, ya lu zoom out aja biar kasih lihat lu sependek apa sih gitu loh. Betul. Oke, paling gimana? Ada tambahan? Oke, boleh gitu. Tutup aja. Tutup. Bro. Saling lempar. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menjadi Sama-sama. juri Sip, pada thank malam you. ini. Terima kasih banyak semuanya. Firman. Oke, Sobat Firman, mungkin segitu aja dulu tanya jawab bersama teman-teman juri pada babak audisi ini. Jangan lupa saksikan babak eliminasi pada tanggal 23 Maret hari Senin pada jam 7. Jangan lupa tonton di channel YouTube Firman Indonesia TV. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, saya Diki Dan saya Agung. Kita pamit undur diri. Salam olahraga.